Mutiara Pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar RRI Cirebon, kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada. Kita jumpa kembali dalam acara Mutiara Pagi RRI Cirebon untuk hari ini, edisi Rabu 27 Maret 2024. Dan pendengar, pagi hari ini kita akan mengkaji tentang sedekah utama adalah di bulan suci Ramadan bersama Ustadz Nasuha Fakih SAG MESY yang sudah hadir di studio. Alhamdulillah pendengar, Ustadz sudah hadir di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, suara Ustadz agak jauh nih. Ya, bisa lebih dekat lagi Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Ya Ustadz, hari ini kita akan mengkaji tentang sedekah utama adalah di bulan suci Ramadan. Pendengar RRI Cirebon, silakan nanti Anda dapat berinteraktif ya bersama Ustadz Nasuha Fakih melalui telepon di 0231849329, dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian juga Anda bisa menyampaikan pertanyaan melalui YouTube channel RRI Cirebon serta melalui live chat RRI Digital. Baik, tapi sebelumnya kita akan dengarkan terlebih dahulu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Nasuha Fakih tentang sedekah utama adalah di bulan suci Ramadan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin. Para pendengar setia RRI, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, di bulan Ramadan, kita semua diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni nikmat sehat walafiat, diberikan umur panjang, lebih utama nikmat iman dan Islam. Sehingga kita dapat melaksanakan salah satu kewajiban umat Islam, yakni thalabul ilmi, melalui Mutiara Pagi, Radio Kanal Inspirasi dan Informasi. Mudah-mudahan kita semua mendapat ziyadatul ilmi dan mendapat gelar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat ma'assalam semoga tersampaikan kepada junjungan kita Nabi Yana wa Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sampaikan pula terhadap keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, tabi'at tabi'in, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapat syafaat ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar RRI dimanapun berada, pada edisi hari Rabu tanggal 27 Maret 2024 saya menyampaikan dengan tema sedekah utama adalah di bulan suci Ramadan. Para pendengar dimanapun berada, salah satu hadis Nabi Muhammad SAW, afdolus sodaqoti sodaqotun fi syahri Ramadan. Sedekah yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan. Mumpung kita diberikan kenikmatan umur panjang di bulan Ramadan tahun ini, kita bisa menjalankan kewajiban puasa. Di samping itu kita dianjurkan untuk ibadah-ibadah yang lainnya. Salah satu di antara ibadah yang utama adalah menunaikan sedekah di bulan suci Ramadan.
Para pendengar RRI dimanapun berada, bahwa kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berupa harta. Harta itulah merupakan manifestasi salah satunya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, harta yang kita miliki pula ada sebagian hak milik orang lain. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa fi amwalihim haqqul lis-sa'ili wal mahrum. Ada sebagian di antara harta-harta kita ini, ada sebagian hak milik orang lain, yakni orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta. Bahkan di antara salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa dalam surat Ali Imran, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu di antara ciri takwa adalah orang yang senantiasa berinfak, bersodakoh, baik di saat lapang ataupun kaya maupun di saat waktu sempit ataupun miskin. Oleh karena itu, dengan sodakoh pula kita menjadi orang yang dermawan. Bahkan di awal ataupun di pagi hari ada dua malaikat. Malaikat pertama berdoa, Allahumma a'ti munfiqan kholafan. Ya Allah, berilah gantinya kepada orang yang gemar berinfak, gemar bersodakoh. Namun malaikat yang keduanya, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, hancurkanlah, binasakanlah harta-harta milik orang yang pelit ataupun kikir. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mumpung di bulan Ramadan ini pahala-pahala ibadah kita akan dilipat gandakan, termasuk di antaranya ketika bersodakoh, berinfak kepada orang lain, sehingga orang lain merasa senang, merasa bahagia atas infak sodakoh yang kita keluarkan. Ketika orang menerimanya sebagai idkholus surur, memberi kebahagiaan kepada orang tersebut, apalagi orang tersebut sangat membutuhkan harta tersebut. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ukuran-ukuran harta yang kita sedekahkan pun relatif, tergantung kita keikhlasannya. Oleh karena itu ada hadis Nabi juga, harta yang kita miliki paling tidak dibagi tiga. Sepertiganya adalah untuk kita nikmati, sepertiganya itu untuk nanti untuk ahli warisnya, untuk anak-anaknya, dan bila perlu sepertiganya utama adalah untuk infak sodakoh sebagai investasi akhirat. Karena harta yang kita keluarkan, maka harta tersebut akan memberikan ataupun komentar dalam 5 perkara itu. As-sadaqatu hiya as-sadaqatu idza kharajat min yadi sahibiha takallamat bi khamsati kalimat. Apabila sedekah itu telah dikeluarkan dari orang yang mempunyainya, maka sedekah itu akan memberikan perkataan ataupun menyampaikan 5 perkara. Pertama kata sedekah, fal ula kunta harisi fal ana harisatuka. Dulu kamu yang menjagaku, tapi sekarang kamu menjagaku. Saya menjagamu. Nah, itu diantaranya. Dan yang paling utama adalah kuntu faniyan fa'abqaitani. Dulu harta sebelum disedekahkan akan habis, akan sirna. Tetapi ketika harta itu disedekahkan, akan langgeng, akan kekal. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sepertiga kata Nabi itu adalah sebagai investasi akhirat nanti. Karena harta-harta yang kita miliki ini
yang paling utama adalah untuk infak sodakoh. Itulah hakikatnya harta yang kita miliki. Karena harta yang kita makan, harta yang kita nikmati itu merupakan jadi bagian dari tubuh kita, tetapi yang paling utama adalah harta nanti sebagai investasi akhirat. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, utama lagi ketika kita bersodakoh, berinfak di jalan Allah, harta itu akan dilipat gandakan pula. Bagaimana Al-Quran telah berfirman, Allah SWT telah berfirman, Masalul ladzina yunfikuna fi sabilillahi kamasali habbatin an sab'a sanabila fi kulli sumratin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak bersodakoh di jalan Allah itu bagaikan menanam satu biji. Dan satu biji ini akan tumbuh 7 tangkai. Masing-masing tangkai isinya adalah 100 biji. Maka ketika kita satu biji berubah menjadi 700 biji. Ini pun sodakoh ketika harta itu disodakohkan, maka kuntu qalilatan fakassartani. Dulu aku sedikit, tetapi setelah harta itu disedekahkan akan bertambah, akan banyak dan seterusnya. Bahkan kata Nabi Muhammad SAW bersabda, ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad. Ketika harta itu disedekahkan, diinfakkan, tidak akan berkurang, malah sebaliknya akan bertambah, bertambah dan bertambah. Para pendengar setia RRI Radio Kanal Inspirasi yang dimuliakan oleh Allah SWT, tinggal kita bagaimana keyakinan kita. Harta sesungguhnya adalah harta yang telah kita sedekahkan. Harta yang kita keluarkan tidak akan berkurang, malah bertambah. Dan tidak ada rumusnya pula ketika orang sedekah miskin, tetapi sebaliknya orang gemar sedekah, orang gemar zakat malah bertambah kaya dan seterusnya. Itulah sebagai bukti konkret harta ketika kita sedekahkan tidak akan berkurang tetapi akan bertambah. Dan utama di bulan Ramadan inilah sebagai ladang pahala bagi orang yang menunaikan infak sedekah, terutama adalah zakat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih Ustadz sudah menyampaikan tausiah kepada kita semuanya ya pendengar, mengenai sodakoh utama adalah di bulan suci Ramadan. Baik, pendengar, kini saatnya Anda bisa berinteraktif melalui telepon di 0231849329 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935 dan Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan juga melalui YouTube channel RRI Cirebon dan live chat RRI Digital. Baik, sambil kita menantikan pendengar yang akan bergabung melalui telepon di 0231849329. Tadi Ustadz sudah menyampaikan pendengar mengenai sodakoh utama ini adalah di bulan suci Ramadan ya Ustadz ya. Yeah. Oke, tapi tidak tertutup kemungkinan kita memberikan sedekah ataupun juga menyampaikan sedekah di hari-hari biasa juga tidak masalah ya Ustaz ya. Iya betul. Tapi paling utama mungkin bisa lebih menyampaikan sedekah atau memberikan sedekahnya di bulan suci Ramadan. Ya, baik, silakan sekali lagi untuk Anda pendengar yang akan bergabung bisa melalui telepon di 0231849329 ya. Kemudian juga Anda bisa bergabung juga melalui WhatsApp RRI Cirebon di 081324951935. Kemudian Anda juga bisa menyimak RRI Cirebon pagi hari ini melalui YouTube channel RRI Cirebon ya. Kemudian juga melalui AM 864 kHz FM 94,8 MHz. Baik, berbicara mengenai sodakoh Ustadz, sambil kita menantikan pendengar yang akan bergabung juga, tentu kita juga ketahui pendengar dan juga Ustadz bahwa banyak sekali saudara-saudara kita di mana-mana yang apalagi di bulan Ramadan seperti ini banyak saudara-saudara kita yang masih membutuhkan bantuan lah istilahnya seperti itu, seperti misalkan
Kita kalau di lampu merah juga ada yang datang ke rumah juga ada. Tetapi yang jadi pertanyaannya yaitu Ustadz, apa namanya, penerima sodakoh yang sebenar-benarnya itu yang seperti apa sih Ustadz? Ya. Begitu Ustadz. Ya. Silakan Ustadz, gimana Ustadz kira-kira? Terima kasih. Kalau kita melihat dari ayat Al-Quran kan, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Ada sebagian harta yang kita miliki itu ada hak milik orang lain, yakni orang yang minta-minta maupun orang yang tidak minta-minta. Nah, kategorinya orang minta-minta ini kategori orang yang sangat membutuhkan uluran tangan kita. Nah, kemudian uluran tangan kita ini diberikan kepada orang yang sangat membutuhkan. Adapun persoalannya itu hanya sebagai profesi saja ataupun apa, itu kan urusan dia. Sepenting kita harta yang kita miliki ada hak milik orang lain. Yakni termasuk tadi orang-orang yang sangat membutuhkan harta tersebut. Dan kemudian kalau kita dataran praktisnya mengenai siapa yang menerimanya tadi adalah yang utama adalah fakir miskin. Sebagaimana 8 asnaf dalam penerima zakat pula gitu loh. Jadi bedanya kalau zakat dengan sodako kan, kalau sodako tidak ada batasan nisab lah bahasanya. Ketika kita hanya dapat 10.000 pun, kalau sodako kita niat ya nggak masalah. Tapi kalau zakat kan ada batas minimalnya, itu saja barangkali ketika bedanya antara zakat dan sodako. Dan yang utama adalah melihat orang tersebut sangat membutuhkan, yakni fakir dan miskin. Karena kita agak susah juga Ustadz membedakan. Oh iya. Itu dia Ustadz. Makanya kadang bingung, ini yang menerima nih si A atau si B nih, yang benar yang mana nih? Karena bingung juga membedakan antara mereka memang harus betul-betul penerima sodakoh yang sebenarnya, ada yang penerima yang ternyata tidak benar-benar untuk menerimanya begitu Ustaz. Agak susah juga Ustaz. Maka supaya kita lebih kuat, lebih yakin, maka pemerintah itu sudah mengeluarkan namanya undang-undang tentang perzakatan itu ya. Maka namanya Basnas ataupun LAS itu adalah lembaga yang resmi yang diberikan oleh pemerintah. Namanya tanggung jawabnya ada ZIS, zakat, infak dan sodako. Nah, supaya kita yakin, kita salurkan saja kepada badan-badan yang tadi, baik itu Basnas maupun lembaga amil zakat. Karena kelebihan kita memberikan kepada badan atau lembaga itu, kita sangat ikhlasnya luar biasa. Artinya tidak mengharapkan balasan jasa kan gitu loh. Beda ketika kita memberikan kepada si A, kita ini pengen dapat pujian dari si A kan gitu loh. Tapi kalau ke Basnas atau ke lembaga amil zakat itu biar badan amil zakat ataupun LAS itulah yang mengatur bahkan mendistribusikannya itu loh. Jadi lebih aman demikian sebetulnya sih. Karena dengan adanya pihak ketiga lah taruhlah, itulah yang lebih aman bagi kita. Dan Basnas dan LAS pun akan diaudit pula sebagai laporan pertanggungjawaban. Jadi kalau kita merasa ragu-ragu, ini orang yang minta ini sebetulnya kaya apa tidak kan? Karena persoalan kan orang kan sekarang kan ada istilahnya profesi ya. Jadi ketika waktu saat minta-minta sih pakaiannya ya gitu-gitu gitu. Ternyata survei membuktikan banyak tidak sedikit ketika orang yang minta-minta di rumahnya malah kaya gitu loh. Rumahnya besar. Rumahnya besar kan gitu. Kan kejadian kan pernah ya tahun-tahun dulu kan gitu. Maka disitulah ada lembaga untuk mengelola zakat, infak, sodako. Baik, terima kasih Ustadz. Kita ke penelpon dulu Ustadz ya. Oke, sayang sekali terputus. Bisa dicoba lagi pendengar, silakan Anda bisa langsung saja bergabung melalui telepon di 023184932259. Pagi hari ini kita sedang mengkaji tentang sodakoh utama adalah di bulan suci Ramadan bersama Ustadz Nasuha Fakih ya.
Baik, kita ke WhatsApp dulu. Oh, sudah ada penelpon yang masuk. Ustadz, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Iskandar Zulkarnain Ya. dan Bung Ahmad Doni. Bunda Indra di Pelayangan. Silakan Bunda. Terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Nasuha Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, mengenai sedekah ini. Sodakoh, ya. Ada, kalau tidak salah, saya pernah membaca ada hadis yang jangan tidak memberikan sedekah walaupun orang yang meminta itu memakai gelang emas sekalipun. Benarkah itu Pak Ustadz? Karena kadang-kadang ada orang kaya kok minta sedekah. Nah, ini bagaimana ya jadi hubungannya, apa kita memberikan sedekah itu betulkah harus hanya kepada orang miskin? Terima kasih. Terima kasih Bung Icai. Sama-sama, Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Indra di Pelayangan, terima kasih. Satu penelpon berikutnya, silakan di 0231849329. Baik, tadi hampir mirip juga pertanyaannya ya Ustaz ya. Oke, sudah ada penelpon lagi yang masuk, kita langsung saja terima. Assalamualaikum RRI Cirebon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak D. Rubin di Tanjung Brebes, silakan Pak D. Masalah Basnas dan Lazis ya. Kalau Lazis itu lembaga ambil zakat, Infak dan sodako. Mohon urainya beda yang jelas zakat, infak dan sodako secara rinci Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak D. Rubin di Tanjung Brebes. Dua penelpon Ustaz, silahkan. Ya, terima kasih Bunda Indra di Pelayangan. Kaitannya dengan ada hadis Nabi bahwa ketika kita memberikan infak sodako ataupun orang yang menerimanya itu malah berpakaiannya ataupun menggunakan gelang, perhiasan dan seterusnya. Kemudian seperti apa dan kepada siapa yang akan kita salurkan kan gitu kalau nggak salah ya. Nah, emang namanya manusia secara umum ya itu kan pasti serba kekurangan gitu loh. Kecuali kata Nabi setelah dipatok dua patok gitu loh. Atau sudah meninggal dunia kan gitu loh. Maka di samping itu ada hadis Nabi lagi, yadul ulya khairun min yadis sufla kan gitu loh. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Nah, disinilah batasan-batasan seperti apa dan bagaimana yang orang yang pantas menerima sodakoh infak tersebut. Nah, gitu. Kalaupun kita tidak tahu karakter ataupun orang tersebut, ya kita harus punya positive thinking lah. Contoh, ketika ada orang minta di rumah, datang ke rumah ya. Ya, ternyata kan saya tidak tahu identitasnya. Bahkan informasi dari seberang wilayah sana kan gitu loh. Nah, kalau kita tidak tahu ya udah kita berikan sesuai dengan yang kita mampu ataupun yang kita ada gitu loh. Supaya dia minta ini ketika diberi dia akan senang kan gitu loh. Nah, dengan senangnya itu bisa menjadikan kebahagiaan bagi dia sendiri kan gitu loh. Kemudian adapun kalau kita tahu karakter orang itu ternyata kaya gitu loh, ya maka harus kita selektif kan gitu loh. Maka tadi sebagai di awal saya sampaikan itu bahwa kalau kita bingung ini orang ini kaya atau tidak, sebagai pekerjaan profesi atau tidak kan gitu loh. Maka alternatifnya tadi bisa melalui lembaga yang resmi, yakni Basnas sebagai plat merahnya, ataupun lembaga amil zakat sebagai swastanya, ataupun dikelola oleh ormas, organisasi masyarakat Islam itu. Oke. Ya, itu ada Lazisnu, ada Lazismu kan gitu loh. Ada juga yang lainnya, Dofedu apa dan seterusnya. Ya. Yang jelas lembaga-lembaga yang non pemerintah itu yang kredibilitasnya sudah diakui lah gitu, karena lembaga amil zakat ataupun Basnas itu tiap tahunnya akan diaudit
baik eksternal maupun di internalnya itu. Karena saya tahu, karena dulu saya kerja di Basnas. Oke, Ustadz, sebelum dilanjutkan ada pendengar juga yang sudah bergabung, kita terima dulu ya Ustadz ya. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo. Halo, assalamualaikum. Oke, terputus sayang sekali. Bisa dicoba lagi, silakan pendengar untuk bergabung melalui telepon di 02318493259. Jangan lupa Anda juga bisa menyampaikan pertanyaan melalui live chat RRI Digital dan juga live chat di YouTube channel RRI Cirebon ya. Oke, silakan Ustadz. Ini ada Pak Derubin yang menanyakan mengenai zakat, infak, dan sodako. Ya, apa bedanya tadi ya? Ya. Jadi emang zis atau zakat, infak, sodako itu beda. Kalau zakat itu adalah salah satu di antara pilar Islam ataupun rukun Islam. Ya, ini zakat kan. Nah, sedangkan kalau infak sodako adalah sebagai nafilah ataupun sunnahnya, gitu loh. Dan zakat perbedaannya dengan infak sodako, kalau zakat itu ada persyaratan-persyaratan tertentu, ataupun sudah mencapai persyaratan yang ada. Seperti ketika kita punya emas, maka bisa dikatakan harus mengeluarkan zakat manakala sudah satu nisabnya, yakni 85 gram. Nah, di sini ada batasnya. Kemudian berapa yang dikeluarkan dari 85 gram itu? Maka 2,5%. Nah, itu ada batas-batasannya gitu loh. Kemudian zakat kan ada dua, zakat fitrah dan sama zakat harta. Zakat fitrah itu khusus di bulan suci Ramadan menjelang Idul Fitri. Itu mensucikan jiwa kita gitu loh. Itu tidak banyak kan, hanya 2,5 kilogram ataupun 2,8 kilogram. 2,5 ya? Iya, 2,8 kalau di Kota Cirebon 2,8. Karena beda-beda ya, gitu. Nah, tetapi kalau zakat mal kan tergantung. Banyak varian-varian zakat mal itu. Yang punya peternakan, yang punya usaha bisnis, yang punya simpanan di bank, dan itu kan beda-beda, itulah. Tapi kalau infak sodako itu bebas. Apa berapapun nilai, kalau kita niatnya untuk sodako infak nggak masalah. Bahkan ingat dari salah satu petata petitinya Sunan Gunung Jati kan, ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itulah. Nah, di situ ada ada dua kalimat, fakir miskin dan tajuk. Makanya kalau tajuk itu infrastruktur, bangunan-bangunan untuk tempat ibadah, kalau fakir miskin adalah orangnya. Maka jangan salah, ketika zakat digunakan untuk bangunan masjid itu tidak tepat. Nah, kalau zakat itu digunakan atau disalurkan kepada orang yang membutuhkan. Makanya dalam surat At-Taubah itu ketika zakat dikeluarkannya melalui 8 asnaf itu. Tetapi kalau infak sodako untuk kepentingan pembangunan, yakni pondok pesantren, ataupun masjid, ataupun TPQ, ataupun madrasah, dan seterusnya itu. Nah, kalau infak sodako itu hanya batas maksimal tidak boleh melebihi dari sepertiga. Nah, kalau kita sepertiga dengan 2,5% masih banyak mana kira-kira? Masih banyak sepertiga, itulah. Contoh, seumpama 1 juta. Kalau 1 juta sepertiga seumpama berapa sepertiganya? 300.000. Tapi 2,5% dari 1 juta hanya 25.000. Besar mana berarti? Masih besar sepertiga. Makanya sepertiga ini namanya infak sodako untuk kebutuhan pembangunan masjid, TPQ, dan seterusnya. Tetapi kalau zakat itu 2,5%. Masih besar mana tadi berarti? Masih besar sepertiga gitu lah. Maka jangan sampai keliru, karena banyak juga zakat digunakan untuk bangunan masjid, itu tidak tepat. Makanya kita melihat dari tadi petata petitinya Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Maka fakir miskin itu melalui pos zakat, kalau tajuk adalah melalui infak dan sodako. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab pertanyaan dari Pak Derubin di Tanjung Brebes
Terima kasih Pak Ade Rubin. Kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi ini. Sudah ada penelpon lagi yang masuk. Assalamualaikum RRI Cirebon. Halo. Waalaikumsalam. Ya. Mas Iskandar Jurkanen. Ya, Pak Setiono di Bumi Ayu. Silakan Pak Setiono. Pak Setiono. Sinyalnya agak terganggu nih, Ustadz. Sepertinya seperti itu ya. Sampai tadi aja sahur kami sinyalnya nggak masuk-masuk, agak susah ini. Agak susah sinyalnya. Oke, tapi sekarang ini terdengar jelas nih. Silakan Pak Setiono. Assalamualaikum Pak Ustadz Naswa Fakih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kami ria, tapi Pak Setiono. sinyalnya susah. Iya. Mohon maaf Pak Setiono. Silakan mungkin intinya saja kira-kira apa nih Pak Setiono pertanyaannya. Mohon maaf. Begini Pak Ustadz. Iya. Kami ria. Istri kami sodako utama di bulan Ramadan. Beliau memberikan sembako untuk yang membutuhkan buat kebutuhan Lebaran. Dan kami sebelum 21 Ramadan untuk anak yatim, apakah masih termasuk? Apakah termasuk? Sama Pak. Sama. Apakah sama gitu? Oke. Apakah termasuk sodakoh mungkin? Iya. Oke. Terima kasih Pak Setiono. Sudah tertangkap lah pertanyaannya ya. Iya. Sudah kita tangkap pertanyaan dari Pak Setiono. Mudah-mudahan jawabannya sesuai. Baik. Terima kasih Pak Setiono di Bumi Ayu. Ada penelpon lagi yang masuk, silakan di 02318493259. Iya, yang sekarang sedang menyimak melalui YouTube channel RRI Cirebon ada Muhammad Rizky Kurniawan Muhaimin. Terima kasih. Iya, kemudian tadi ada Bu Reni di Plumbon. Assalamualaikum Ustadz. Bu Reni di Plumbon ingin menanyakan kalau kita memberikan pakaian yang masih layak kepada orang lain yang membutuhkannya, juga kerudung, nah itu termasuk sodakoh tidak? Termasuk sodakoh bukan? Dan sebelum memberi ke orang lain, kita memberinya kepada saudara sendiri itu lebih baik atau bagaimana Ustadz? Oke. Ibu Reni di Plumbon, terima kasih. Langsung dijawab dulu Ustadz. Pertama ada Pak Setiono. Setiono di Bumi Ayu ya. Jadi kalau nggak salah tangkap bahwa istrinya Pak Setiono itu mempersiapkan sodako berupa sembako, ya, gitu. Betul. Sedangkan Pak Setiono sendiri sebagai istrinya, suaminya itu mempersiapkan untuk memberikan santunan kepada anak yatim sebelum Ramadan, ya, kalau tidak salah dengar. Ya, apakah itu dua-duanya itu kategori sodako atau gimana gitu loh? Betul. Yang jelas calon-calon penerima itu berbagai macam golongan kan. Ya. Kalau Al-Quran kan jelas ada 8 asnaf itu. Ya, innamas shodaqatu lil fuqara wal masakin dan seterusnya kan gitu loh. Nah, tinggal siapa yang sangat membutuhkan itu. Contoh, bedanya antara fakir miskin jelas. Kalau fakir ini orang yang tidak punya penghasilan tetap, tetapi dia dapat sangat-sangat kurang gitu loh. Tetapi kalau orang miskin dia punya pekerjaan, tapi pekerjaan hanya cukup untuk makan saja. Nah, maka yang lebih utama adalah orang atau fakir kan gitu loh. Nah, makanya yang namanya yatim pula itu kan dalam Al-Quran tidak ada istilah yatim untuk menerima zakat, tetapi tidak melihat yatimnya, tapi melihat sangat membutuhkannya. Karena yatim kan ada dua kategori, ada anak yatim dari orang kaya, ada anak yatim orang miskin. Kan gitu loh. Makanya yatim itu tidak kategori dari 8 asnaf. Kalau sekiranya yatim itu dari orang miskin, berarti itu kategorinya adalah fuqara atau miskin juga kan gitu loh. Jadi jangan melihat yatimnya, tapi melihat orang yang membutuhkan itu gitu loh. Ya boleh-boleh saja, seumpama
versi istrinya memberikan sembako, versi suaminya memberikan bingkisan santunan kepada anak yatim. Yang penting tergantung niatnya. Niat untuk infak sodako ini adalah semata-mata untuk memberikan kebutuhan orang yang sangat membutuhkan itu, memberi pertolongan kepada orang yang sangat dibantu itu, gitu ya. Yeah. Jadi yang paling utama adalah niatnya itu. Nah, tinggal kalau niatnya sudah benar, sudah bagus, berarti apakah kategorikan infak, sodako ataupun zakat, kan gitu. Yeah. Nah, kaitannya dengan pakaian yang layak pakai kepada orang lain termasuk sodako enggak? Ya itu sodako juga. Termasuk sodako ya, Iya. Ustaz, ya? Tapi kan lebih utama kan berilah sodako yang lebih baik gitu loh. Jangan tanda kutip ya. Kalau sodako bekas itu kalau bisa ya kita ya kalau ada cuma itu ya nggak apa-apa sih, tergantung niat juga. Ya. Tapi lebih bagus adalah yang masih baru dan seterusnya. Ya. Tetapi kalaupun itu yang nggak masalah sih, tinggal kualitas saja, kualitas Masih layak pakai gitu ya. atau tidak, betul ya. Terus kaitannya dengan apa tadi tuh? Sebelum memberi ke orang lain, kita memberinya kepada saudara sendiri dulu nih. Sendiri atau gimana gitu loh. Yang jelas kalau kita melihat dari memberikan nafkah itu kan orang yang lebih dekat dengan kita. Kemarin juga ada yang nanya melalui Bepon, gimana ketika kita memberi zakat, apakah utama kepada saudara sendiri atau kepada orang lain, gitu loh. Iya. Di mana saudara sendiri itu sedang tanda kutip miskin. Sebetulnya kalau saudara itu kewajiban kita memberi nafkah. Seandainya saudara kita itu adiknya atau kakaknya, sementara orang tuanya meninggal dulu ya, maka kita sebagai orang yang tertua ataupun orang yang diberikan amanah oleh Allah berupa harta itu, maka kewajiban kita memberi nafkah kepada saudara-saudara. Jangan memberikan melalui sedekah atau zakat. Zakat itu adalah diberikan kepada orang lain. Berarti kita punya kewajiban kita memberi nafkah kepada saudara sendiri, memberi kewajiban zakat kepada orang lain, gitu. Oke. Ya. Jadi bedakan, jangan sampai karena kita sudah kewajiban zakat, kemudian zakatnya hanya untuk saudaranya sendiri. Nah, gitu. Padahal saudara sendiri adalah sebagai kewajiban untuk diberi nafkah. Nah, di situ. Ya. Jadi jangan sampai kita harta ini dibutuhkan orang lain, malah harta yang lebih utama adalah untuk saudara sendiri. Jadi saudara sendiri punya kewajiban memberi nafkah, sedangkan orang lain diberi kewajiban memberi zakat. Itu kalau secara ilmu ya, secara peraturannya gitu loh. Lebih utama demikian. Baik, terima kasih Ustadz sudah menjawab beberapa pertanyaan tadi, dan kita lanjutkan kembali Mutiara Pagi. Pendengar masih ada waktu dan ada beberapa pertanyaan melalui WhatsApp RRI Cirebon. Berikutnya ini ada dari Pak As ya, Pak As Salam di Greget. Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya bagaimana ada penerima zakat tapi berasnya dijual untuk kepentingan pribadi. Bagaimana hukumnya? Itu yang pertama pertanyaannya. Yang kedua, kalau kita mengeluarkan zakat sedikit tapi uangnya dibelikan makanan atau minuman lalu dibagikan, niatnya mengeluarkan zakat, bagaimana? Mungkin bukan zakat ya Ustadz, sodako mungkin ya. Ya, oke. Dua pertanyaan. Ada penelpon yang masuk? Ya. Oke. Kita ke penelpon dulu. Assalamualaikum RRI Cirebon. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ini nambah sedikit Ustaz. Tadi ada pertanyaan dari Bu Reni, masalah kepada kerabat, infak, nafkah. Apakah antara nafkah dan infak itu sama apa tidak itu? Kepada kerabat, kepada orang tua, itu kan berarti memberi nafkah atau infak. Ini benar apa tidak? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Iya, terima kasih juga Pak Derubin di Tanjung Brebes. Ya. Silakan. Jadi nambahi Pak Dirun ya. Jadi keluarga itu kita kewajiban memberi nafkah gitu loh. Nafkah itu ya kewajiban kita sama seperti layaknya orang tua memberi makan kepada kita. Kan itu kewajiban kan orang tua kan gitu loh. Di saat orang tua meninggal dunia, kemudian ada saudara kita entah kakak entah adiknya lemah dalam ekonomi, kita memberi nafkah juga.
Nafkah itu kebutuhan-kebutuhan real tiap hari, itu kewajiban kita sebagai orang yang terdekat. Karena kita sedara loh, ayah ibunya sama gitu loh. Nah, beda dengan infak, ya hampir sama infak sama nafkah sih dari kata nafkah kan gitu loh, hampir sama. Tetapi tadi jangan sampai kita membiaskan antara dua kewajiban itu maksudnya. Antara dua kewajiban pertama membayar zakat, kewajiban yang kedua kita memberi nafkah kepada saudara kita yang sangat membutuhkan, dalam tanda kutip secara ekonominya lemah dibandingkan kita sebagai saudara kandungnya kan gitu. Jadi dua kewajiban. Kewajiban kita memberi nafkah kepada keluarga yang terdekat, kakak adik, kewajiban memberi zakat kepada orang lain yang tanda kutip sebagai 8 asnaf yang ada itu. Baik. Kaitannya dengan Pak Salam ya, di Greget itu. Pak Salam. Ya, ketika kita menerima zakat kemudian dijual untuk kepentingan pribadi, ya bagaimana tergantung. hukumnya? Kalau kita sebagai mustahik gitu loh, ya kita untuk apa saja terserah. Yang tidak boleh itu adalah kita kategori bukan mustahik, bukan kategori 8 asnaf, sebetulnya milik orang lain, kemudian harta itu sebetulnya untuk si A tapi gunakan untuk pribadi gitu loh. Itu yang tidak boleh. Selagi kita sebagai asnaf ya terserah kita. Kita terima sebagai asnaf fakir atau miskin, kemudian kita jual untuk kepentingan diri sendiri, itu nggak masalah. Tapi kalau kita sebagai penerima zakat atau apa namanya tuh amil lah katakanlah, kemudian untuk kepentingan diri sendiri, itu ya tidak boleh. Karena kalaupun amil ada haknya tidak semuanya kan gitu. Nah di situ. Kemudian tentang mengenai apa tadi yang kedua tadi itu? Yang kedua ini mengeluarkan zakat sedikit, tapi uangnya dibelikan makanan atau minuman lalu dibagikan. Gitu, ya. Niatnya mengeluarkan zakat bagaimana? Ya. Jadi sebetulnya sih ada pertanyaan juga. Jadi yang sebaiknya itu zakat itu berupa siap saji atau berupa uang gitu loh. Iya kan gitu. Kalau seandainya kita zakat dirubah menjadi siap saji, sembako dan seterusnya, itu kan kalau sudah menjadikan barang sembako kan sudah permanen. Artinya sudah berupa tidak bisa dirubah-rubah kan gitu. Nah, kalau berupa uang kan masih bisa digunakan untuk kebutuhan apa saja. Itu. Makanya lebih utama kalau saya sih ya berupa uang saja. Sehingga uang itu dapat digunakan untuk apa saja. Tetapi kalau berupa sembako sedikit tapi dapat banyak seakan-akan gitu loh. Tapi sudah permanen. Nah, kalau dijual lagi malah lebih murah kan gitu loh. Betul nggak kira-kira? Ya contohlah kita sama uangnya 10.000 atau 100.000 gitu loh. Ketika 100.000 sebagai kewajiban zakat kita, kemudian diberikan sembako, situ lengkap, ada beras, ada minyak goreng, ada Indomie dan seterusnya, kan dapat besar kan? Nah, kalau 1.000 kan sedikit itu loh, kertas, uang kertas kan gitu loh. Nah, lebih utama lah ya sebetulnya sih semuanya boleh saja, tetapi lebih manfaat kegunaannya itu adalah berupa uang. Karena uang itu bisa digunakan untuk apa saja. Yang kedua, kalau berupa barang belum tentu itu sangat dibutuhkan oleh orang yang menerima. Karena dia mungkin sudah punya beras dari atau yang lain sudah atau iya apa. kan gitu. Nah gitu. Makanya dulu ketika kita kan ada bahasa zakat fitrah ya. Zakat fitrah lebih utama uang apa beras gitu loh. Ternyata dilihat dari nilai intrinsiknya itu loh. Kalau uang itu cenderung permanen. Kalau beras itu kita belinya sebagai zakat fitrah itu mahal kan. Tetapi kita mengumpulkan zakat sebagai amil, kemudian kita dijual seandainya lebih, itu kurang gitulah, ataupun bisa turun harganya. Nah di situ. Emang afdolnya berupa bahan-bahan pokok kan gitu loh. Ya di situ. Baik. Ya, Ustadz, sayang sekali waktu kita sangat terbatas. Tidak terasa Ustadz hampir pukul 6. Jadi sebelum kita akhiri mungkin ada kesimpulan. Silakan Ustadz. Terima kasih para pendengar dan
Mas Icai Ibrahim, ingat Mas Icai. Jadi utama kita di bulan Ramadan ini salah satunya adalah untuk infak sodakoh. Maka banyak diantaranya sangat termotivasi, ayo kita sodakoh di bulan Ramadan biar pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Emang benar juga kata Nabi, afdhalus sodakoti sodakotun fi syahri Ramadan. Sodako yang paling utama adalah di bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita bisa mampu mengeluarkan sebagian harta untuk orang sangat membutuhkannya. Amin. Sebagai idkhulusul dan sebagai kewajiban kita yang punya harta. Karena ingat sebagian harta ada milik hak orang lain. Demikian kurang lebihnya, mohon maaf. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Nasrul Fakih sudah mengisi Mutiara Pagi di RRI Cirebon. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan Ustadz untuk kita semuanya bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semuanya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pendengar, demikian Mutiara Pagi yang dapat kami hadirkan ke ruangan Anda. Sekaligus saya Iskandar Zulkarnain hanya sampai di sini temani Anda. Untuk selanjutnya nanti akan ada rekan saya Lisma Yuliasari akan melanjutkan menemani Anda ya di Cirebon pagi ini. Terima kasih, selamat beraktivitas dan mudah-mudahan puasa kita di hari ini berjalan dengan lancar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.